Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya, Jin Huan-sen terkejut melihat avatar Yuan-sen telah berpisah dengan tubuh asli Xiaoyan. Namun dia masih menganggap bahwa Xiaoyan juga avatar dari Shizun. Saat melihat keterampilan bertarung Yongdong, Xiaoyan sampai terkejut. Dan Jin Huan-sen menjelaskan bahwa itu adalah salah satu keterampilan inti dari klan Yuan-sen. Menurutnya itu tidak sempurna. Tetapi dia belum terlalu yakin akan hal itu. Karena ingatannya telah disegel, sehingga dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saat ini hanya tubuh keabadian fisik Yongdong yang bisa dilihat tubuhnya tampak menyusut dengan kecepatan yang menghancurkan. Hei, jangan khawatir. Aku akan menyempurnakanmu menjadi boneka dewa. Meskipun kau akan menjadi boneka, tetapi kau bisa meninggalkan kebijaksanaanmu. Ucap Yan Yuan bahkan menghibur Yongdong dan berkata dengan bangga. Dia merasa Yongdong sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Saat berikutnya dia memerintahkan bonekanya sekali lagi untuk menarik Yongdong ke dalam peti mati yang tersegel. Meskipun tampaknya Yongdong masih bertahan, namun sepertinya dia berada di ujung kekuatannya. Di bawah tekanan paku yang menyegel tubuhnya, dia tidak tahan lagi dan keputusasaan di mata Yongdong semakin terlihat sangat jelas. Walaupun demikian, Xiaoyan bahkan sepertinya tidak berencana mengambil tindakan. Sementara itu Yongdong terus memandang ke arah kota Wu. Tentu saja dia sedang menunggu Xiaoyan mengambil tindakan. Faktanya, keduanya punya pemikiran masing-masing dan agenda tersembunyi. Tetapi Xiaoyan berhasil mengatasinya. Oleh karena itu Xiaoyan belum mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa begitu bertoleransi dengan situasinya? Ucap Xiaoyan memandang Yongdong sambil mencibir. Dia ingin melihat bagaimana Yongdong mengatasinya jika dia tidak mengambil tindakan. Sebelumnya dia muncul hampir bersamaan dengan Wan Ji. Xiaoyan sempat berpikir jika dia kalah dari Wan Ji, maka apa yang akan dilakukannya? Hal inilah yang membuat Xiaoyan ragu. Sekarang dia ingin tahu apakah Wan Ji ada di sini untuk mengujinya. Belum lagi Yongdong sebenarnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Mengapa Yongdong ingin kembali kepadanya lagi? Xiaoyan juga berpikir untuk tidak perlu memikirkan Yongdong lagi. Dan dia juga berencana untuk mengambil tindakan. Tergantung apakah dia mampu menanggungnya atau tidak. Saat melihat Yongdong yang secara bertahap ditarik ke dalam peti mati yang tersegel, senyuman di wajah Yan Yuan menjadi semakin lebar. Hahaha. Tarik dia untukku. Aku akan memurnikannya dengan ratusan jenis darah dewa. Peti mati itu akan disegel selama 999 tahun. Aku akan membuat rambutnya memutih terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan disegel selama 888 tahun lagi untuk membuat rambutnya berubah menjadi merah. Dan pada akhirnya dalam 10.000 tahun, aku pasti bisa membuat boneka dewa berambut emas terbaik. Ucap Yan Yuan sepertinya membayangkan Yongdong disempurnakan menjadi boneka olehnya. Dan setelah berhasil dia bisa saja menjadi boneka terkuat milik Yan Yuan. Sial, apakah aku harus menggunakan teknik bintang rusak lagi? Ini dapat membantuku menerobos ke langkah ke-9. Dan itu bisa menutupi kelemahan fisikku. Saat melihat Xiaoyan yang belum bertindak, Yongdong sempat ragu di dalam hatinya. Namun saat ini Yongdong sudah ditarik secara terus-menerus. Sesampainya di depan peti mati berwarna merah darah dan jaraknya kurang dari 1 lengan jauhnya dari Yongdong, tiba-tiba tentakel merah yang tak terhitung jumlahnya menuju Yongdong. Dia mulai berjuang dan matanya menunjukkan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Tetapi dia tetap tidak bisa membebaskan dirinya. Pada akhirnya tentakel merah memanjat dan membungkus tubuhnya dengan cepat. Sampai pada akhirnya tentakel memenuhi dan menutupi wajahnya satu persatu. Lalu dia ditarik ke dalam peti mati merah hingga tutup peti mati yang berat itu tertutup. Mereka masih bisa melihat sosok Yongdong yang memberontak.
Orang ini akan menjadi boneka dewa terkuatku. Saat peti mati itu tertutup, ada senyuman di wajah Yan Yuan. Dan akhirnya dia tidak bisa menahan kebahagiaannya. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara tawa liar yang bergema di langit di atas kota Wu. Menyaksikan adegan ini, Jin Dongming mundur sedikit. Saat ini Xiaoyan belum muncul, jadi dia melangkah maju. Maka itu sama saja mengirimnya ke kematian. Adapun Long Biao, dia bersembunyi jauh dan berdiri bersama Zonggu dan yang lainnya. Jangan khawatir, Zonggu Daozi, aku di sini untuk melindungimu. Dia baru saja memulihkan kekuatannya, namun Long Biao tiba-tiba berbicara. Mendengar kata-katanya, mata Zonggu langsung terlihat aneh dan dia berdiri melirik Long Biao yang berdiri di belakangnya. Hanya saja Long Biao masih berdiri di belakang Zonggu sehingga dia tidak dapat melihat perubahan mata Zonggu. Hanya saja Long Biao masih berdiri di belakang Zonggu sehingga dia tidak dapat melihat perubahan mata Zonggu. Saat ini Yan Yuan melirik kota Wu dan melihat seluruh formasi kota telah menghilang sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Lalu dia sedikit mengerinyet. Dibandingkan dengan penguasa istana Wu, sekarang aku telah memiliki tubuh keabadian fisik dari klan Yuan Shen. Ini adalah keuntungan terbesarku. Tidak apa-apa jika aku tidak membunuh penguasa istana Wu. Keterlambatan hanya akan membawa perubahan. Lagi pula, aku tidak tahu apa kekuatannya. Ucap Yan Yuan berpikir sejenak. Dan sepertinya dia sudah merasa cukup setelah mendapatkan tubuh keabadian fisik milik Yongdong. Yan Yuan bahkan menyerah untuk membunuh penguasa istana Wu. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan peti mati berwarna merah darah itu ke dalam cincin penyimpanan. Di antara cincin lainnya dari selusin peti mati, dia segera meraung dan memasukkan semua boneka ke dalam peti matinya. Kemudian Yan Yuan melirik ke arah Jin Dongming, Zonggu, dan Long Biao dengan ekspresi mengejek. Dia merasa ketiganya tidak memiliki keberanian melawannya. Jangan ada yang berani bergerak. Tiba-tiba Zonggu berteriak dengan suara yang keras. Saat mendengar kata-katanya, sosok Yan Yuan membeku sejenak. Dia sepertinya tidak tertarik pada mereka bertiga. Dia merasa tidak perlu repot-repot untuk membunuh mereka. Semoga kau beruntung. Sampai jumpa di perjalanan lain waktu. Dia bahkan meremehkan identitas Zonggu sebagai Daozi dari alam dewa iblis abadi. Dia hanya merasa itu tidak ada nilainya dan tidak ada gunanya. Mencoba melenyapkannya, sosok Zonggu membeku sesaat. Kemudian dia mendengar beberapa ledakan di udara yang berubah menjadi pelangi panjang. Tidak peduli apa niatnya, bagaimanapun juga, dia pernah berusaha melindungiku. Tidak mengambil tindakan adalah hal yang tidak masuk akal. Ucap Xiaoyan menghela nafas panjang. Kemudian guntur ekstrim muncul di bawah telapak kakinya dan dia akhirnya berubah menjadi pelangi panjang. Adapun Yan Yuan yang telah berubah menjadi pelangi panjang hanya memandang Zonggu dan yang lainnya dengan tatapan yang sinis. Berhenti mengulur waktu. Kekuatan kalian hanyalah seperti semut di sini. Ucap sebuah suara keluar dari Yan Yuan yang hendak melarikan diri. Pada saat ini Zonggu dan yang lainnya saling memandang dengan mata muram. Mereka semua melihat ke arah Yan Yuan yang tampak sangat bangga. Cepat atau lambat, kau akan tersambar petir. Ucap Long Biao melihat sosok yang pergi itu, lalu dia mengumpat dengan keras. Namun tiba-tiba ada guntur yang menyambar setelah Long Biao selesai berbicara. Guntur itu langsung menghantam pelangi panjang yang dibentuk oleh Yan Yuan. Hal ini menyebabkan Yan Yuan kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh secara vertikal. Yan Yuan tidak siap menghadapinya. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, sehingga Yan Yuan tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan jatuh ke pasir kuning. Itu tampak seperti batu besar yang jatuh ke lautan. Saat ini di antara pasir kuning, sosok Yan Yuan meraung ke udara dengan wajah yang penuh amarah. Siapa ini? Beraninya kau berkelompok melawanku? Ucap Yan Yuan berteriak dengan marah. Melihat ini Long Biao sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Namun tak lama kemudian, Long Biao melihat ada sosok lain di langit. Itu dia. Senior akhirnya keluar. Ucap Zonggu dan mata yang lainnya juga langsung melebar. Bagaimanapun sebelumnya mereka berada dalam situasi tidak berdaya. Sehingga ketika sosok Xiaoyan muncul, itu selalu terasa seperti seorang dewa yang turun ke bumi.
Meskipun mereka tidak merasakan apapun tentang Yongdong dan dia juga bukan budak dewa, apalagi dia tidak ikut berjalan bersama mereka di sepanjang jalan dan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Namun setidaknya sekarang mereka adalah satu tim. Hal ini hampir sama dengan si Xiao, namun tidak ada seorang pun yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Apalagi Long Biao. Jika dia tidak memiliki tanda budak dewa dengan Xiaoyan, dikhawatirkan dia sudah melarikan diri sejak awal. Apakah kau yang tadi barusan mengambil tindakan? Ucap Yan Yuan, wajahnya dipenuhi amarah. Dia melihat sosok berjubah berwarna hitam yang jauh darinya dan menatapnya dengan mata yang tajam. Kau akan membawa temanku pergi. Apakah salah jika aku mengambil tindakan? Ucap Xiaoyan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, mata Yan Yuan tiba-tiba menyusut. Saudaraku, aku tertarik dengan tubuh temanmu. Bisakah kau mengangkat tanganmu? Aku ingin memberikanmu 2 boneka agar kau bisa mengolahnya. Kekuatannya pasti akan terus berkembang. Ucap Yan Yuan terus mengangkat tangannya dan terlihat ada 2 peti mati yang muncul. Hanya mayat yang bau dan kau ingin menggantikannya dengan temanku yang dari klan Yuan Shen. Aku khawatir kau hanya bermimpi. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Mata Yan Yuan berangsur-angsur menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ini. Dan ada niat membunuh yang melonjak dari tubuhnya. Aku telah memberimu peringatan. Dasar orang yang tidak tahu malu. Jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Yan Yuan mendengus dingin. Sepertinya dia berencana mengambil tindakan langsung terhadap Xiaoyan. Saat berikutnya terlihat dia mengangkat tangan dan melambaikan cincinnya yang menutupi setiap jari-jarinya. Cincin itu mulai bersinar terang dan 12 peti mati yang meraung itu benar-benar menyerbu langsung menuju Xiaoyan. Semua peti mati memancarkan gelombang roh jahat yang membentuk angin puyuh dan tampaknya mengandung perasaan yang berat dan kuat. Xiaoyan sedikit mengangkat tangannya menyentuh dahinya, lalu tanda dari Shizun perlahan-lahan memudar. Dan segera muncul tanda 9 bintang yang bersinar. Menghadapi peti mati yang menderu, sosok Xiaoyan tidak bergeming dan pantulan peti mati dengan cepat membesar di matanya. Xiaoyan mengaum dan mengangkat tangannya, kemudian 5 jarinya mengepal memukul peti mati secara langsung. Tanpa perlawanan apapun, itu benar-benar pecah berkeping-keping dan mengeluarkan suara ledakan yang bergema di udara. Tepat saat peti mati itu akan meledak, boneka mayat di antara mereka terus menerkam ke arah Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tampak dingin dan dengan cepat menangkap boneka itu. Hanya dalam satu gerakan, dia merobek dengan kedua tangannya sehingga boneka itu terbelah menjadi 2 oleh kekuatan besar tangan Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan aroma bau busuk dari daging cincangnya yang membuatnya mengerutkan keningnya. Saat berikutnya api langsung keluar dari telapak tangannya dan membakarnya menjadi abu. Menghadapi peti mati lainnya, Xiaoyan tidak memukul mereka dengan tinju lagi, namun memilih mundur sedikit lalu menarik nafasnya dalam-dalam. Segera dia membuka mulutnya dan memuntahkan lautan api. Lalu Xiaoyan mengangkat tangannya dan penguasa berat Suan muncul di telapak tangannya. Saat ini terdengar suara ledakan yang bergema di lautan api. Sial, orang ini tidak bisa diremehkan. Ucap Yan Yuan menyadari bahwa semua bonekanya telah dikorbankan. Namun tidak ada ruang untuk menghadapi serangan sengit ini. Sekarang dia mulai merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan Xiaoyan. Dalam nyala api, Xiaoyan memegang penguasa berat Suan dengan satu tangannya dan berjalan dengan tenang. Dari sana Yan Yuan segera menyadari ada yang tidak beres. Karena dia melihat dengan jelas segel bintang 9 yang bersinar di antara alis Xiaoyan. Apa? Dia ternyata klan Yuan Shen yang lainnya. Dan bahkan dia memiliki tubuh keabadian fisik bintang 9. Ucap Yan Yuan dengan terkejut saat melihat tanda bintang 9 di alis Xiaoyan. Awalnya Yan Yuan ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia melihat segel bintang 9 di antara alis Xiaoyan, dia benar-benar berubah menjadi bersemangat. Dia berpikir mungkin tidak ada gunanya menangkap tubuh keabadian fisik bintang 8. Jika dia masih bisa menangkap tubuh keabadian fisik bintang 9.
Sehingga menurut pendapatnya, hal itu akan sangat menyenangkan. Dan walaupun Xiaoyan adalah tubuh keabadian fisik bintang 9, namun dia mungkin masih tidak bisa lepas dari paku penyegel amarah miliknya. Selama paku ini bisa ditanam di tubuh Xiaoyan, maka dia memiliki harapan untuk menangkapnya. Yan Yuan segera melambaikan tangannya lagi, dan tampak lebih dari selusin peti mati terbang keluar dari cincinnya. Satu persatu boneka terbang keluar dari peti mati, dan ini adalah kelompok boneka yang baru saja dikerahkannya untuk membentuk formasi sebelumnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan dua klan Yuan Shen. Hari ini dewa sungguh memberkati sekte boneka dewaku. Ucap Yan Yuan memiliki senyum garang di wajahnya. Dia sudah menganggap Xiaoyan sebagai mangsanya. Melihat ini, Xiaoyan mundur sedikit, dan selusin boneka mayat ini mengikutinya, dan mulai mengubah cetakan tangannya menjadi sebuah susunan formasi. Wah, bukankah orang bodoh itu mencoba menyerangnya? Ucap Long Bio memandang Yan Yuan dari kejauhan dan muncul ekspresi aneh di wajahnya. Kukira dia ingin menangkap dua klan Yuan Shen secara sekaligus. Ucap Xixio menjawabnya dengan tiba-tiba. Aku benar-benar merasa kasihan kepadanya. Ucap Zhonggu langsung menoleh. Mau tidak mau dia memutar matanya ke arah Long Bio lagi. Saat ini formasi Yan Yuan dikerahkan secepat mungkin. Meskipun saat menyaksikan ini, ekspresi Xiaoyan masih sangat membosankan karena dia tidak merasakan ancaman sedikit pun. Namun Yan Yuan ingin menggunakan metode dan cara yang sama seperti menghadapi Yongdong. Saat berikutnya formasi itu menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan yang merasakan kekuatan penindasan hanya mengangkat kepalanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Gunakan cara apapun yang kau perlukan. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yan Yuan merasa sedang diejek, sehingga ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi ganas. Tepat seperti rumor yang beredar, kalian para klan Yuan Shen memang sangat sombong, dan itu sebabnya kalian berakhir dalam situasi seperti ini. Ucap Yan Yuan dengan marah berkata dan berniat akan menyegel Xiaoyan dengan pakunya. Pada saat ini Yan Yuan segera mengangkat tangannya dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Xiaoyan. Saat melihat paku penyegelnya menyelimutinya, Xiaoyan terlihat tidak punya niat untuk menghindar. Merasakan arogansi Xiaoyan, Yan Yuan tiba-tiba mencibir. Dia percaya bahwa Xiaoyan harus membayar harga atas kesombongannya. Dia berpikir selama racun segelnya menyebar, bukan tidak mungkin dia bisa mengalahkan Xiaoyan. Awalnya aku mengira peti mati penyegel klan Yuan Shen milik leluhur tidak ada gunanya. Namun hari ini, aku akan menggunakan peti mati ini untuk mengorbankanmu. Ucap Yan Yuan segera menyentuh cincin di jari kelingkingnya dan melepaskannya dari jarinya. Dia mengangkat dan melambaikan tangannya. Seketika cincin itu terbang ke udara. Kemudian terlihat cincin itu hancur dan berubah menjadi kabut merah. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya melihat kabut merah. Dia merasakan roh jahat yang sangat kuat darinya. Tentu saja hal ini cukup bisa diterimanya. Hanya saja Xiaoyan melihatnya sepertinya benda di dalam kabut merah itu adalah miliknya. Saat berikutnya paku penyegel mulai menderu. Dan pada saat mendekat, pupil mata Xiaoyan sedikit menyusut. Tubuhnya langsung berubah menjadi benang guntur dan menghilang dari tempatnya. Kecepatannya sangat cepat, dan berdasarkan itu saja, dia sudah memiliki alasan untuk sombong. Saat Xiaoyan muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas Yan Yuan. Dalam sekejap sosok Xiaoyan melebar hingga ribuan kaki. Tubuhnya jauh lebih besar dari Yongdong. Sepertinya 3.000 kaki bukan lagi batasnya. Bahkan kemungkinan dia bisa mencapai 4.000 kaki dengan kekuatan penuh warisan klan Yuan Shen Fantasi Emas yang diberikan kepadanya. Walaupun kekuatan warisan tidak meningkatkan kekuatannya sendiri secara signifikan, namun setidaknya Xiaoyan merasa avatar Yuan Shen bergabung dengan tubuh fisiknya. Aku adalah klan Yuan Shen, namun 3.000 kaki ini adalah batas yang dapat ditanggung tubuhku.
Saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap Yan Yuan, tentu saja perbedaan ukuran tubuhnya sangat besar, setidaknya Yan Yuan terlihat seperti semut. Saat Xiaoyan sedang berbicara, tinjunya langsung menuju ke arah Yan Yuan. Ini benar-benar berbeda dari perasaan klan Yuan Shen sebelumnya. Pukulan ini aku sama sekali tidak dapat menahannya. Mata Yan Yuan menyusut tajam saat dia merasakan tekanan Xiaoyan mengenai kepala dan wajahnya. Dia tampaknya menyesalinya dan ekspresi ketakutan di matanya semakin kuat. Segera boneka pedang ganda yang sebelumnya melawan Long Biao langsung mengaum dan bergegas maju lebih dulu. Pada saat yang sama, mata Yan Yuan berubah dengan cepat. Sekarang dia tidak lagi memiliki ide sedikit pun untuk melawan Xiaoyan. Di bawah krisis hidup dan mati yang intens, Yan Yuan tidak peduli tentang apapun lagi. Dia hanya bisa membiarkan boneka mayatnya membentuk formasi pelindung perisai cahaya. Sementara itu di dalam kabut merah ada sebuah peti mati yang digantung di dalamnya. Aku hanya bisa menggunakan peti mati ini untuk menyelamatkan hidupku, ucap Yan Yuan berbicara sambil menggertakkan giginya. Begitu bergerak, dia segera bergegas menuju peti mati dan jejak tangannya terus berubah. Saat berikutnya, peti mati itu perlahan terbuka dan seketika ledakan tinju Xiaoyan jatuh ke boneka pedang ganda itu. Momen konfrontasi antara keduanya menyebabkan kedua pedang itu patah dan tubuh fisiknya tidak dapat menopangnya lama-lama dan langsung meledak. Adapun paku penyegel amarah milik Yan Yuan, tidak ada yang bisa menembus tubuh Xiaoyan. Setelah mengalahkannya, Xiaoyan memintanya untuk segera menyerahkan hartanya. Jika kau menyerah dan memberikan hartamu kepadaku, maka aku akan mengampuni nyawamu, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata ini, Yan Yuan sebenarnya sangat enggan, namun dia tetap tidak bisa menolaknya. Pada saat ini dia menyentuh alisnya dan sebuah cincin seukuran kuku perlahan terbang keluar. Ini semua darah hewan dan darah dewa yang kugunakan untuk memurnikan boneka. Saudaraku, hanya ini hartaku, dan ini semua pasti tidak berguna bagimu. Bagaimana jika itu ditukar dengan yang lainnya? Ucap Yan Yuan berkata dengan getir, dan terlihat jelas ada ketidakrelaan yang terlintas di matanya. Apakah menurutmu aku tidak bisa membuat boneka? Ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Saat mendengarnya, Yan Yuan hanya bisa tersenyum pahit dan segera menyerahkan cincinnya kepada Xiaoyan. Namun mata Xiaoyan masih menatapnya dan membuat yang terakhir tercengang. Aku sudah menyerahkan semuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ucap Yan Yuan tidak pernah berpikir dia akan dirampok dengan cara seperti ini. Dia yang awalnya sebagai pemangsa sekarang telah berubah menjadi mangsa. Apakah itu benar-benar sudah tidak ada lagi? Ucap Xiaoyan menatap Yan Yuan. Pada saat ini Yan Yuan dipenuhi dengan keringat dingin. Tetapi kali ini matanya tampak tegas dan tidak berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika aku menemukan cincin lainnya, maka kau akan menanggung akibatnya, ucap Xiaoyan tersenyum. Tetapi senyuman itu mengandung tekanan yang kuat. Saat ini sorot mata Yan Yuan terlihat sangat tajam dan yang terakhir hanya diam. Ekspresi keraguannya menyebabkan Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Dia berpikir pasti Yan Yuan masih menyembunyikan sesuatu. Ternyata tebakannya benar. Dan saat berikutnya Yan Yuan mengulurkan tangannya, dia menyentuh bagian di belakang kepalanya dan memegang cincin lagi. Di dalam cincin ini ada beberapa mayat yang aku simpan. Ambillah jika kau menginginkannya. Setelah Yan Yuan berbicara, Xiaoyan segera mengambil cincin dari tangan Yan Yuan. Xiaoyan menemukan ada jejak jiwa Yan Yuan di sana. Tetapi dia hanya meliriknya. Kemudian kekuatan jiwa alamnya yang kuat melonjak sejenak dan menghapus jejak jiwanya. Melihat adegan ini, mata Yan Yuan tiba-tiba menyusut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dikabarkan bahwa klan Yuan Shen hanya akan bertarung dengan tubuhnya yang kuat. Aku sebelumnya telah meremehkan kekuatanmu. Tetapi sepertinya kau memang benar-benar berbeda dari rumor yang beredar, ucap Yan Yuan. Mendengar kata-kata Yan Yuan, Xiaoyan tidak menjawabnya.
Dia hanya fokus pada cincin yang ada di tangannya. Pada saat ini di dalam cincin ini tidak hanya membentuk formasi es. Xiaoyan juga menemukan banyak es berusia ribuan tahun dengan kekuatan dingin yang ekstrim. Es tersebut membekukan puluhan ribu mayat dan itu bukan hanya mayat manusia, ada juga berbagai binatang buas dan monster. Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Semula dia bahkan mengirimkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa ke makhluk kehampaan itu. Sebelumnya Xiaoyan sudah meremehkan latar belakang Yan Yuan. Dia sepertinya tidak menyangka Yan Yuan akan memiliki harta yang luar biasa ini. Sebagian besar mayat-mayat ini tidak ada gunanya. Mereka hanya dapat digunakan untuk memperhalus boneka. Dan yang paling sederhana, hanya bisa mencapai paling banyak sepertiga dari kekuatannya selama hidupnya. Ucap Yan Yuan membuka mulutnya dan menjelaskan dengan getir. Tidak apa-apa. Ucap Xiaoyan segera menggunakan punggung tangannya untuk menerima cincin itu. Xiaoyan berencana menggunakan mayat-mayat ini untuk melihat apakah Wei Tian sempat memurnikannya menjadi pasukan boneka. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya lagi. Melihat Yan Yuan, tatapan yang diberikannya segera membuat Yan Yuan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Seolah-olah ada banyak semut yang menggerogoti kulit kepalanya. Kali ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Ucap Yan Yuan hanya menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan liar. Xiaoyan tidak berbicara apapun dan hanya terus melihatnya dengan tatapan yang dingin. Jika kau tidak percaya kepada aku, silahkan mencarinya. Ucap Yan Yuan tidak pernah merasa begitu tertindas dan sekarang dia merasa semua barang miliknya telah dijarah. Bukalah pakaianmu, ucap Xiaoyan. Saat mendengar kata-katanya, Yan Yuan sangat terkejut. Apakah kau serius? Apakah aku harus membuka pakaianku agar kau percaya? Aku benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semua kekayaanku sudah kuberikan kepadamu. Lagi pula, aku juga seorang langkah ke-8. Tolong sisakan sedikit martabat terakhirku. Ucap Yan Yuan merasakan kepahitan yang belum pernah dia alami. Bagaimanapun dia harus berusaha untuk tetap menjaga harga dirinya. Buka mulutmu, lanjut Xiaoyan dengan serius. Apa? Ucap Yan Yuan langsung terkejut mendengar ucapan dari Xiaoyan. Aku memintamu untuk membuka mulutmu. Ucap Xiaoyan lagi berkata dengan serius dan ekspresi Yan Yuan langsung berubah drastis. Saat ini dia benar-benar ingin menolaknya. Dan ada ekspresi perjuangan di matanya namun dia tidak berdaya menolaknya. Jika kau melawan, kau pasti akan mati, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Yan Yuan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Xiaoyan. Dia segera membuka mulutnya dengan patuh. Dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya lalu menamparnya dengan keras. Seketika Yan Yuan memuntahkan beberapa giginya yang patah. Xiaoyan segera mengulurkan jarinya ke depan dan menangkap salah satu giginya yang terbang. Itu ternyata cincin yang melebur menjadi gigi. Dan memang tidak ada cara untuk mengetahuinya jika melalui pencarian tubuhnya. Xiaoyan tersenyum melihatnya. Sementara itu Yan Yuan tampak tidak marah. Hanya saja saat ini dia tampak seperti bola karet yang kempes. Adapun cahaya di matanya telah meredup sepenuhnya. Xiaoyan penasaran mengapa cincin itu tersembunyi begitu dalam oleh Yan Yuan. Sehingga membuatnya berpikir sebenarnya harta karun apa yang tersembunyi di dalamnya. Saat Xiaoyan menemukannya, itu membuat Yan Yuan merasa seperti kehilangan jiwanya. Saat Xiaoyan menembus ke dalamnya, dia langsung tercengang melihatnya. Ini sudah berakhir dan sepenuhnya telah selesai. Ucap Yan Yuan bergumam pelan dengan tidak berdaya. Xiaoyan segera terbatuk 2 kali. Dan dia benar-benar melemparkan cincin yang berbentuk gigi itu kembali ke Yan Yuan. Gigimu memang terbilang unik. Ucap Xiaoyan merasa sedikit malu sejenak. Ternyata di dalam cincin gigi ini, Xiaoyan melihat salah satu mayat wanita yang telanjang dan mayat wanita itu tampak terpelihara dengan baik. Meskipun aku tidak tahu sudah berapa lama dia mati, tetapi dia masih memiliki riasan yang sangat halus di wajahnya. Ucap Yan Yuan tidak menjawabnya. Namun ada kegelapan di matanya. Karena aku sudah berjanji
Aku akan membiarkanmu hidup dan aku tidak akan mengingkari janjiku, ucap Xiaoyan. Seketika Yan Yuan terhuyung-huyung mendengarnya, dan dia akhirnya menangkupkan tinjunya lalu mengangkat tangannya. Aku akan segera memberikan darah dan jiwaku. Mendengar kata-kata Yan Yuan, Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Darahmu tidak dibutuhkan. Tidak ada gunanya mengambil darah jiwamu, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Yan Yuan tercengang mendengarnya seolah-olah ini merupakan penghinaan lain baginya. Jika kau tidak mengambil darah jiwaku, apakah kau tidak khawatir aku akan membalas dendam? Ucap Yan Yuan masih tetap berusaha menjaga harga dirinya dan mencoba memprovokasi Xiaoyan. Aku tidak membutuhkan darah jiwamu dan aku tidak akan takut sama sekali kepadamu. Ucap Xiaoyan juga berpikir bahwa dia tidak akan memiliki sedikit peluang untuk membalas dendam kepada Yan Yuan. Setelah itu Yan Yuan bergerak sedikit dan membungkuk, kemudian berjalan di pasir kuning seperti orang yang tanpa jiwa. Melihat pemandangan ini, Songgu dan yang lainnya sangat bingung. Mengapa Yan Yuan sepertinya kehilangan jiwanya? Namun ketika dia pergi, Long Biao segera mendesis dingin. Dia jelas-jelas masih hidup. Tetapi itu benar-benar membuatnya putus asa dan seperti orang yang sudah mati. Orang ini benar-benar sangat mengerikan. Apa yang Long Biao katakan tentu saja adalah Xiaoyan. Saat melihat Yan Yuan pergi, Long Biao tiba-tiba menjadi panik dan dia tidak tahu bagaimana akan menghadapi Xiaoyan. Aku tidak menyangka orang ini adalah orang nekrofolia. Xiaoyan melihat Yan Yuan pergi dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu mungkin karena dia melihat terlalu banyak mayat. Namun dia tidak menyangka Yan Yuan menyimpan mayat wanita cantik dan merawatnya. Saat berikutnya Xiaoyan segera melihat kedua peti mati yang masih tergantung di depannya. Salah satunya adalah peti mati ajaib. Dan satunya lagi peti mati berwarna merah darah yang menyegel Yongdong. Bisakah mayat klan Yuanzhen diubah menjadi dewa? Ini tidak terlalu buruk. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan menemukan selip batu giok di salah satu peti mati ini. Segera kekuatan jiwanya melonjak ke peti mati iblis dan dia harus terlebih dahulu menghapus tanda milik Yan Yuan di peti mati ini. Lalu dia bisa memperbaikinya dan menggunakannya untuknya. Ketika kekuatan jiwanya mengalir masuk, dia merasakan kekuatan jindan yang kuat sehingga membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Hal itu benar-benar membuat Xiaoyan merasakan krisis. Xiaoyan segera tampak lebih serius. Hadapun menurut catatan di selip batu giok, dia harus memuntahkan seteguk darah untuk beberapa tanda darah secara... Adapun menurut catatan di selip batu giok, dia harus memuntahkan seteguk darah untuk membuat beberapa tanda darah secara berurutan. Saat ini aliran energi iblis mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dan ada keinginan yang kuat untuk menyerangnya balik. Karena kau telah menjadi roh, kau seharusnya bisa memahami apa yang aku katakan. Aku bisa menghancurkan peti mati ini kapan saja. Kau mau menyerah atau peti mati ini kuhancurkan? Ucap Xiaoyan berteriak dengan tajam. Kemudian energi iblis yang mengalir ke tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Melihat yang terakhir tidak pergi, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah peti mati Dewa Iblis. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengambil tindakan, energi iblis dari peti mati Dewa Iblis itu segera mundur dari tubuh Xiaoyan. Dan segel darah yang tergantung di atas peti mati akhirnya mulai runtuh. Setelah Yan Yuan pergi, Xiaoyan memeriksa salah satu peti mati yang memancarkan aura yang sangat kuat. Semua peti mati ini agak aneh, ucap Xiaoyan memegang dagunya sambil berpikir. Sebelumnya Xiaoyan mencoba menggunakan metode memprovokasi Yan Yuan. Namun dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Dan ini terlalu mulus sehingga dia merasa sepertinya ada yang tidak beres. Saat pikiran Xiaoyan bergerak, peti mati Dewa Iblis keluar dari kabut merah dan mengambang di depannya. Seluruh peti mati ini berwarna merah tua. Dan di atasnya juga diukir dengan 9 tekstur yang berbeda. Mereka semua tampak seperti 9 monster yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Ukiran itu terlihat seperti hidup saat Xiaoyan menatapnya untuk waktu yang lama. Dia merasa ukiran ini menggeliat.
Dan hal yang paling mengejutkannya adalah bahkan di luar peti mati ini seseorang masih bisa merasakan penekanan yang sangat kuat. Bagus. Peti mati ini memang merupakan harta karun. Ucap Xiaoyan menunjukkan ekspresi puasnya. Hanya saja cara penyegelan ini memerlukan penggunaan cincin tersendiri. Peti mati ini juga dirilis setelah cincin yang dilempar oleh Yan Yuan hancur. Tentu saja dia tidak kekurangan cincin dan berpikir mengosongkan cincin lainnya untuk memasukkan peti mati Dewa Iblis ke dalamnya. Bahkan peti mati ini sangat keras. Aku tidak tahu apakah ini memiliki efek lain, gumam Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia membalikkan telapak tangannya. Terlihat ada lebih dari 10 cincin di telapak tangannya dan ini semua dikumpulkan dari Yan Yuan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu satu persatu dan ekspresi kekecewaan langsung muncul di matanya. Memang ada beberapa hal, tetapi kebanyakan itu tentang pemurnian boneka. Pada dasarnya, itu tidak berguna bagiku, ucap Xiaoyan sedikit mengerinyet. Setelah beberapa saat, segera bendera penekan jiwa muncul di tangannya, kemudian dia mengibarkan bendera penekan jiwa dan terlihat ada kabut ungu yang muncul. Ya Tian, apa yang ingin kau lakukan lagi jika ada perang yang sedang terjadi? Apakah kau tertarik untuk ikut dan berpartisipasi di dalamnya? Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Ya Tian adalah roh jahat yang lahir karena medan perang. Jika perang menjadi lebih intens, maka dia akan menjadi lebih kuat. Aku tidak tertarik. Kalaupun aku mau, kau pasti tetap tidak akan melepaskanku, bukan? Ucap Ye Tian berkata dengan marah. Hahaha, jangan terlalu cepat menduga sesuatu. Jika perang ini selesai, aku berjanji akan melepaskanmu. Apakah kau masih tidak tertarik? Ucap Xiaoyan dengan tenang. Aku tidak percaya pada pembohong kecil sepertimu. Jawab Ye Tian singkat dan tegas. Mengapa? Mengapa kau tidak percaya kepada aku? Ucap Xiaoyan bingung mendengar jawaban dari Ye Tian. Aku tidak percaya, karena aku memang tidak percaya. Katakan padaku, sudah berapa lama kau menahanku di sini? Kau bahkan tidak ada niat untuk membebaskanku, bukan? Ucap Ye Tian dengan suara yang dalam. Kupikir aku menahanmu hanya beberapa ratus tahun saja. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan langsung menjawabnya. Lalu bagaimana? Apakah kau mau atau tidak? Jika kau tidak mau, maka teruslah di dalam bendera ini. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Xiaoyan berencana untuk menjanjikan sesuatu yang sulit kepada Ye Tian terlebih dahulu. Yang terakhir itu telah diuji sebelumnya. Dan dia juga seseorang yang suka menolak. Namun saat di alam Xuanyin, dia sempat mengambil tindakan. Adapun perang antara Sensi dan Taisu memang belum benar-benar pecah. Memang benar aku tidak bisa membuat janji yang akurat kepadamu. Namun apakah kau tidak ingin membunuh seseorang? Membunuh banyak orang dan menyerap roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu akan dapat membawamu kembali ke puncak? Tidakkah kau menginginkan perasaan yang menyenangkan dan menyegarkan ini? Ucap Xiaoyan mencoba untuk menggoda Ye Tian dan membuatnya tertarik. Itu adalah hal yang bagus dan kedengarannya itu cukup menggoda. Tetapi aku tidak percaya kepada manusia tercela sepertimu. Ucap Ye Tian. Masih ada suara keraguan dari suaranya. Walaupun tampaknya dia sebenarnya sangat tertarik. Tetapi aku harus mengatakan bahwa aku tidak bisa membiarkanmu pergi sampai perang ini selesai. Ucap Xiaoyan tersenyum saat berkata, Perang? Perang apa maksudmu? Nada suara Ye Tian terdengar terkejut. Perang antara dunia. Taisu telah menyerang Sensi, dan aku ingin memenangkan pertarungan ini. Ucap Xiaoyan mengatakannya dengan sangat jelas. Ini sangat menarik. Bagus, itu kesepakatan. Tetapi kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu lagi. Jika kau memenangkan peperangan ini, maka kau harus melepaskanku. Ucap Ye Tian berkata dengan tegas. Namun ada keraguan dalam kata-katanya. Hahaha, aku tidak mungkin sejahat itu. Baiklah, kalau begitu, kita sepakat. Ucap Xiaoyan mengangguk dan berkata dengan serius.
Aku mencium kalau tempat ini dipenuhi oleh roh jahat. Mari kita lihat apakah kita bisa mulai dari sini. Suara bersemangat Yetian langsung terdengar. Tunggu, kau tidak ingin melarikan diri kan? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Hei manusia tercela, aku bukan dirimu. Dan asal-usulku ada di dalam benderamu yang rusak. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Ingatlah untuk memberitahuku ketika kau ingin aku pergi. Ucap Yetian langsung bereaksi dengan marah. Baiklah, aku punya sesuatu di sini. Mungkin kau bisa melihatnya dan apakah itu bisa berhasil membuat boneka. Ucap Xiaoyan. Segera dia melemparkan cincin di tangannya ke arah Yetian. Terlihat cincin itu menghilang ke dalam awan ungu kehitaman. Tentu saja hal ini karena Yetian sebenarnya tidak memiliki tubuh yang konkret. Faktanya, Xiaoyan juga merasa aneh saat melihatnya. Hei, kenapa dia sepertinya sedang berbicara dengan awan? Ucap Long Bio menyaksikan adegan ini dari kejauhan dan dia merasa sangat aneh. Adapun Jin Dongming saat ini terus memandangi awan ungu kehitaman dengan mata yang suram. Roh jahat yang sangat kuat. Ucap Jin Dongming berkata dengan suara yang dalam. Dia merasakan nafas yang terus-menerus keluar dari awan ungu kehitaman itu. Roh jahat? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Ucap Long Bio berkata dengan ragu. Roh jahat ini juga disebut dengan dewa jahat. Dia hanya memiliki hal-hal yang jahat. Awan ini tidak biasa. Ucap Jin Dongming sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang hal itu. Adapun Jin Dongming, Long Biao, Zhonggu, dan Xixio mereka berempat hanya mengawasi dari kejauhan dan mereka selalu bertindak seperti itu. Mereka tidak akan pernah maju dengan mudah sebelum semuanya selesai. Dalam situasi seperti ini, maka kewaspadaan mengamati dan ungkapan kata-kata adalah hal yang paling mendasar. Ekspresi keempat orang itu pada dasarnya sama. Terkadang mereka terkejut, terkadang tercengang, dan terkadang ragu-ragu. Mereka akan terkejut saat menyaksikan pertarungan Xiaoyan. Mereka juga akan tercengang saat melihat beberapa gerakan kuat Xiaoyan. Kemudian mereka merasa bingung saat melihat Xiaoyan yang mengeluarkan beberapa benda-benda yang aneh. Bagi mereka, Xiaoyan hanyalah sebuah keberadaan yang tidak terduga. Sesaat kemudian beberapa cincin menyebar keluar dari awan ungu kehitaman. Tidak banyak manfaatnya. Mayat yang ada di dalam cincin-cincin ini tidak berguna. Kebanyakan dari mayat-mayat ini terlalu lemah. Hanya kurang dari sepertiganya yang dapat digunakan. Namun darah ini juga cukup bagus dan memiliki beberapa efek. Adapun yang lainnya, itu sama sekali tidak berguna. Setelah mengembalikan cincin kepada Xiaoyan, Yetian mulai menjelaskan analisanya. Jika kau ingin membentuk pasukan boneka iblis, maka itu akan memakan waktu berapa lama? Tanya Xiaoyan dengan serius. Bagaimanapun dia tidak mengetahui kondisi Sensi saat ini, sehingga dia ingin kembali dan melihatnya secepat mungkin. Jika kau ingin membentuk pasukan boneka iblis, maka itu akan memakan waktu berapa lama? Ucap Xiaoyan bertanya dengan serius. Bagaimanapun dia tidak mengetahui kondisi Sensi saat ini, sehingga dia ingin kembali dan melihatnya secepat mungkin. Jika ingin mengandalkan dukungan dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, dia khawatir masih ada beberapa kesulitan. Tentu saja hal yang terbaik adalah dengan mengandalkan diri sendiri. Jika mampu membentuk pasukan boneka iblis yang kuat ditambah Xiaoyan masih memiliki cukup baju besi dewa di tangannya, maka itu akan membuat bonekanya menjadi lebih kuat. Taisu ingin menyulut perang dengan perang. Kemudian Xiaoyan berencana melakukan hal yang sama. Dia berpikir akan melahirkan pasukan mereka melalui baju besi dewa Taisu. Untuk bisa mewujudkan hal ini, Xiaoyan membutuhkan Yetian untuk bekerja sama. Bagaimanapun Yetian bisa membuat pasukan boneka yang kuat. Setelah memakai baju besi dewa, maka kekuatan tempurnya tidak hanya tidak lebih lemah dari Taisu. Hal itu juga memungkinkannya bahkan bisa lebih kuat. Saat ini Yetian mengeluarkan semua mayat yang dipilihnya dari dalam cincin penyimpanan. Semua mayat ini membeku dan menggantung di depannya. Dan ternyata Yetian hanya memilih kurang dari 10, bahkan itu sebenarnya tidak sampai sepertiganya. Meski banyak mayat,
Tetapi kebanyakan dari mereka terlalu lemah atau kerusakannya terlalu serius. Aku lebih baik kekurangan pasukan boneka iblisku daripada berlebihan karena setiap orang harus menjadi pasukan yang elit. Ucap suara Yetian segera terdengar dan saat ini dia hanya memilih 10 mayat ini. 2 diantaranya adalah binatang buas dan makhluk kehampaan. Terserah kau untuk memutuskannya. Kalau begitu jangan sampai memalukan. Xiaoyan tidak meminta pasukan yang banyak. Namun selama pasukan boneka iblis yang diciptakan Yetian lebih kuat, maka itu akan lebih baik. Jangan berpikir bahwa karena kau memiliki reputasi yang baik dalam merawat semua makhluk hidup, maka kau bisa seenaknya. Ucap Yetian mengeluarkan kata-kata dengan nada yang marah. Namun sebenarnya ada kebanggaan di dalam hatinya. Tidak sia-sia. Tanpa diduga hari ini akan terjadi. Dan aku akan bekerja sama lagi dengan manusia paling hina di dunia ini. Sungguh luar biasa. Ucap Yetian dengan suara yang dalam. Saat mendengar kata-kata Yetian, Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan tidak dapat berkata apa-apa untuk beberapa saat. Menurut pendapatku, ini adalah perhitungan yang sederhana. Namun yang paling buruk itu berarti menjadi pasukan biasa. Ucap Yetian seolah-olah menampar wajah Xiaoyan dan mengeluh. Setelah mengatakannya, terlihat awan ungu kehitaman mulai tersapu. Simpan saja semua mayat yang ada di depanmu, dan aku akan jalan-jalan di sini. Jangan lupakan aku ketika kau akan pergi. Di antara awan ungu kehitaman yang menderu-deru, hanya kata-kata yang tersisa dan dia bergegas ke kejauhan. Xiaoyan hanya memandang Yetian yang pergi dan dia merasa masih memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Aku berharap Yetian benar-benar dapat menyempurnakan pasukan boneka iblis. Sekarang kekuatanku sudah mencapai langkah ke-7. Tubuh fisikku juga telah mencapai tubuh keabadian fisik bintang 3. Dan avatar Yuan Shen juga memiliki peluang untuk menembus bintang 9. Sulit bagiku untuk menerobos keabadian para dewa dalam waktu singkat. Namun kondisi Sensi saat ini tidak diketahui. Aku harus menemukan cara untuk menggabungkan avatar Yuan Shen dengan klan Yuan Shen terlebih dahulu. Jika aku mampu mencapai tubuh keabadian fisik alam leluhur, maka aku bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Jika tidak, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk kembali ke Sensi. Ucap Xiaoyan sedikit mengencangkan tinjunya. Tentu saja dia tidak pernah berhenti di sepanjang jalan sejak dia mengetahui tentang hilangnya sang ratu. Hal ini selalu membuatnya gelisah. Dan selama periode waktu ini, dia tidak pernah mendapatkan ingatan Kui Jun lagi. Mungkin Kui Jun telah menemukan keberadaan jiwanya dan menemukan solusinya. Bagaimanapun istana surgawi sendiri berkolusi dengan Taisu. Jika semua hantu roh di istana surgawi diberi baju besi dewa, maka ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi Sensi. Tidak diketahui berapa banyak orang dan kekuatan yang akan membelot dalam perang antara dunia seperti ini. Orang yang berlatih kebanyakan adalah tentara bayaran, baik manusia maupun dewa. Tidak ada yang dapat menghindari hal ini. Terlebih lagi ada yang berada di bawah hidup dan mati mereka. Tentu saja semua akan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun ada juga banyak kekuatan yang akan berkumpul melawan musuh secara bersama-sama. Jadi ketika dunia berada dalam kesulitan, maka dunia itu membutuhkan pemimpin. Adapun mantan pemimpin Sensi alias Yang Mulia. Dan setelah Yang Mulia wafat, Ratulah yang menggantikannya. Tetapi Ratu bukanlah Yang Mulia. Tentu saja mustahil untuk menggantikan peran Yang Mulia. Tetapi hal yang lebih dibutuhkan adalah yang lebih dari sekedar Yang Mulia. Dan yang lebih dibutuhkan adalah pemimpin spiritual yang dibawa oleh orang yang ingin berkuasa. Jika itu adalah perang sederhana, maka kecerdasan sang ratu tidak kalah dengan Yang Mulia. Tetapi perang bukan hanya tentang tata letak artikel atau strategi. Yang lebih penting semangat yang diberikan oleh pemimpin. Hanya dengan cara ini, pasukan bisa bertarung lebih berani. Dan hanya dengan begitu semua pasukan bisa berjuang sampai akhir. Xiaoyan merasa ratu selalu menyembunyikan kekuatannya saat dia meninggalkan alam dewa kuno untuk terakhir kalinya. Itu karena adanya perubahan yang mengejutkan terjadi.
Namun ketika Xiaoyan pertama kali tiba, ada banyak orang kuat di antara mereka. Di samping itu dia juga menyembunyikan banyak orang berkuasa. Hal ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh sang ratu. Namun keputusan bertarung atau mundur semua tergantung pada Xiaoyan. Hal itu karena kartu truf mereka adalah Xiaoyan. Selama ini ratu telah menunda waktu untuk Xiaoyan. Apa yang Xiaoyan tidak pernah bisa pahami adalah alasan sebenarnya dari reinkarnasi yang mulia apa. Selama ini ratu telah menunda waktu untuk Xiaoyan. Apa yang Xiaoyan tidak pernah bisa pahami adalah alasan sebenarnya dari reinkarnasi yang mulia. Apa alasannya? Apakah ini termasuk pertarungan antara Sensi dan Taisu? Sebelumnya Xiaoyan sangat bingung, namun sekarang kekuatannya terus bertambah sangat kuat. Sehingga dia semakin merasa bahwa kecil kemungkinan yang mulia bereinkarnasi karena perang. Dia berpikir seharusnya ada alasan yang lain. Apa sebenarnya rencana yang mulia dan Shizun? Jelas keduanya sangat kuat. Namun mengapa mereka memilih jalan reinkarnasi? Hal ini selalu menjadi pertanyaan yang melekat di benak Xiaoyan. Walaupun dia terus bertanya di dalam pikirannya, tetapi bagaimanapun juga Xiaoyan memikirkannya, dia masih belum bisa memahami pikiran dua orang yang paling berkuasa itu. Mungkin reinkarnasi keduanya bukan karena bencana dari Sensi ini. Adapun alasan mengapa yang mulia membuat begitu banyak pengaturan, Xiaoyan sudah tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun dia hanya ingin membantu Sensi selamat dari bencana ini. Mungkin jika yang mulia tidak bereinkarnasi, maka Sensi tidak akan pernah mengalami bencana seperti ini. Xiaoyan juga meyakini bahwa di balik malapetaka perang antara dunia ini, pasti ada rencana lain. Jika yang mulia pernah memasuki alam dewa kekacauan, maka siapapun yang pernah menjadi reinkarnasinya seharusnya tidak sederhana. Xiaoyan sedang berpikir di dalam benaknya. Dia mencoba terus mencari tahu maksud dari reinkarnasi yang mulia. Hanya dengan cara inilah, dia mungkin dapat mengetahui arti sebenarnya dari apa yang mulia lakukan. Sudah sejak lama aku datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Tempat ini jelas berbeda dari alam Suanyin. Ini lebih kacau daripada alam Suanyin. Di sini ada ras campuran, tetapi sekarang aku telah tiba di sini. Namun aku semakin penasaran dengan apa yang terjadi antara klan Yuan Shen dengan klan Qimi. Mari kita lihat apakah ada kemungkinan mengetahui identitasnya atau mengenalnya lebih dalam. Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Ini adalah rencananya selanjutnya. Selain meningkatkan kekuatannya sendiri, dia juga ingin melihat apakah dia bisa lebih akrab dengan sosok nomor 4. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa menerima hobinya. Jika Yuyan benar-benar avatar dari nomor 4, lalu dia juga punya avatar lain, mungkinkah nomor 4 ini berasal dari klan Qimi? Tentu saja dugaan Xiaoyan ini bukanlah tidak berdasar. Lagi pula kecuali klan Qimi, bahkan orang kuat lainnya pun dapat memiliki avatar. Tetapi mereka tidak bisa seperti klan Qimi yang mana hampir tidak bisa dibedakan antara avatar dan sosok aslinya. Hanya klan Qimi yang dapat mencapai ini dan tidak meninggalkan jejak aura jiwa serta dapat memiliki banyak avatar. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana Shizun yang disebutkan Yuyan sebelumnya bisa memiliki ratusan avatar. Menurut apa yang dikatakan Yuyan, Shizun bertindak lebih gila lagi dan melakukan apapun untuk kekuatan. Tetapi mungkin Shizun juga seperti Xiaoyan. Dia tidak sepenuhnya menyita tubuh ratusan avatarnya dan hanya mengendalikannya untuk sementara waktu. Jika situasinya seperti itu, maka bisa dianggap masuk akal. Saat ini Xiaoyan masih menantikan untuk memasuki alam dewa kekacauan. Lagi pula, berbicara dengan orang-orang yang lebih berkuasa ini akan memungkinkannya memperoleh informasi lebih lanjut. Hanya saja kekuatannya saat ini masih lemah, sehingga dia harus berhati-hati dengan perkataannya agar tidak membocorkan rahasianya. Jika menghitung waktu, maka seharusnya pertemuan di alam dewa kekacauan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sangat menarik untuk bertemu dengan seorang master dari Taisu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah sosok nomor 1 memberitahu Xiaoyan identitas nomor 6,
maka identitasnya telah dikonfirmasi dan dipastikan bahwa nomor 6 berasal dari Taisu. Tujuannya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Namun karena Xiaoyan mengetahui identitasnya dan tidak memilih untuk mengeluarkannya dari pertemuan, maka dia harus memikirkan cara untuk memanfaatkannya. Sementara itu Ye Tian membiarkan Xiaoyan yang tampak sedang memikirkan banyak hal. Saat ini banyak situasi yang harus dihadapi dan ada kebingungan di dalam hatinya. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan matanya memandang ke arah peti mati berwarna merah darah yang menyegel tubuh Yongdong. Dia tahu bahwa Yongdong juga tidak sederhana. Adapun untuk memurnikannya menjadi boneka, tentu saja itu hanyalah lelucon dan Xiaoyan belum segila itu. Belum bisa dipastikan apakah Yongdong adalah teman atau musuh. Meskipun Xiaoyan telah menyinggung perasaannya sebelumnya, namun sebenarnya masih ada ruang untuk penebusan. Sekarang Sensi bermasalah secara internal dan eksternal, sehingga dia tidak perlu lagi memprovokasi musuh sekuat itu. Yang diinginkan Xiaoyan adalah berteman baik dengan klan Qimi. Saat melihat peti mati berwarna merah darah di depannya, Xiaoyan merasakan bahwa Yan Yuan telah memasang beberapa formasi di atasnya untuk menyegelnya. Namun segel ini membuat Yongdong tidak bisa melepas peti mati berwarna merah darah ini. Kenapa ada formasi? Sungguh merepotkan. Pada saat ini Xiaoyan memeriksanya dengan kekuatan jiwanya dan mencoba mendobrak pembatasan yang ditempatkan pada peti mati berwarna merah darah. Saat ini terlihat Xiaoyan perlahan mengerutkan keningnya. Sungguh pembatasan yang kuat. Xiaoyan mencoba memecahkannya selama setengah hari, namun dia mendeteksi bahwa pembatasan itu seperti labirin. Dia sebenarnya bisa saja meminta bantuan tahanan roh. Namun dia khawatir keberadaannya akan terdeteksi oleh keberadaan yang lebih kuat di sini. Sehingga dia memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, ini bukan tentang hidup dan matinya. Walaupun pembatasan itu seperti labirin, tentu saja itu bisa dipecahkannya. Tetapi dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat melihat peti mati berwarna merah darah, Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat marah. Dia kemudian mengencangkan jarinya dan mengangkat tangannya lalu meninju peti mati itu. Namun jika dia melakukannya dan tidak bisa mengontrolnya, apakah peti mati ini masih bisa dipertahankan secara utuh atau tidak? Saat berikutnya terdengar suara ledakan dan peti mati berwarna merah darah itu tiba-tiba bergetar hebat. Tidak peduli apa batasannya, ketika pukulan mencapai kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh pembatasan, maka tidak peduli seberapa kuat batasannya itu pasti akan runtuh. Hanya saja karena Xiaoyan menghancurkan pembatasan pada peti mati dengan cara ini, tidak menutup kemungkinan Yongdong juga akan menderita. Bagaimanapun Yongdong tersegel di dalam peti mati ini. Saat pembatasan pada peti mati merah runtuh, ada kabut berwarna merah darah yang memenuhi udara. Dan terlihat ada suatu benda bulat di dalam kabut warna merah. Itu seperti monster yang memiliki tentakel. Di antara benda bulat ini, tampak sepasang mata terbuka yang melebar. Tentu saja ini adalah Yongdong. Dia bukan hanya tidak bisa bergerak, namun dia juga merasakan tentakel yang menempel di tubuhnya terus-menerus memberinya rasa tercekik yang kuat. Faktanya, tentakel ini juga terus-menerus menyerap vitalitas dari Yongdong. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya, kemudian vitalitasnya terus-menerus diserap oleh tentakel sampai habis, maka pada akhirnya dia akan benar-benar berubah menjadi boneka. Tepat saat Yongdong merasa putus asa, tiba-tiba dia merasakan punggungnya digenggam dengan erat. Yongdong tidak punya waktu untuk bereaksi saat tubuhnya tiba-tiba ditarik keluar dari tentakel merah dengan kekuatan yang sangat kuat. Saat cahaya muncul di depan matanya lagi, Yongdong terengah-engah sejenak. Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur pulih dan batuk yang mengeluarkan cairan kental merah dari dalam mulutnya. Yongdong merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak tahu kapan cairan itu masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang dia baru menyadari ada sesuatu yang aneh di seluruh tubuhnya. Dan dia mendapati tubuhnya telah layu. Baru berapa lama sejak dia disegel di dalamnya.
Terlihat bahwa efek ini tidak biasa. Terima kasih Tuan Kecil. Setelah Yongdong pulih dari keterkejutannya, dia langsung mengepalkan tinjunya erat-erat di depan Xiaoyan dan mengangkat tangannya. Terima kasih kembali. Lagi pula, kau juga pernah melindungiku, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Namun tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Metode orang ini sangat aneh. Dan tubuh fisik klan Yuanzhen ini terlalu rentan dengan racun. Jika terkena racun, maka semua kekuatan yang berasal dari Qi dan darah akan mengalir dengan cepat di dalam tubuh. Selama menggunakan kekuatan Qi dan darah, maka racun akan cepat menyebar ke seluruh tubuh, ucap Yongdong. Adapun Xiaoyan hanya mendengarkannya dengan tenang. Saat berikutnya terlihat ekspresi pahit muncul di wajah Yongdong. Sebagai anggota dari klan Qimi, dia sebenarnya kalah dari sampah seperti Yan Yuan dan itu agak tidak masuk akal. Saat Xiaoyan mendengar 4 kata terakhir, dia sengaja memperburuk situasinya. Sungguh keterlaluan, ucap suara Xiaoyan perlahan keluar. Sebelumnya dia merasa begitu jari pembunuh bintang digunakan oleh Yongdong, sebenarnya Yan Yuan kesulitan untuk menghadapinya. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Jin Huanzhen, maka jari pembunuh bintang ini adalah salah satu keterampilan bertarung inti klan Yuanzhen. Dan seharusnya Yongdong yang masih berada di bintang ke-8 tidak bisa melakukannya. Tentu saja Xiaoyan juga mengetahui secara spesifik tingkat kerahasiaan dari jari pembunuh bintang ini. Benarkah hanya keluarga kerajaan klan Yuanzhen yang bisa mempelajarinya? Xiaoyan mencoba mencari tahu secara langsung. Aku benar-benar ceroboh dan tidak ada cara untuk melawan racunnya, ucap Yongdong. Yongdong sepertinya tidak memahami maksud kata-kata Xiaoyan, dan dia hanya bergumam sambil tersenyum masam. Saat ini Xiaoyan menatap Yongdong dengan mata yang dalam dan mencoba mencari kekurangan di dalamnya. Namun yang terakhir tampak sangat biasa dan sepertinya tidak menganggap kekalahannya sebagai masalah besar. Apakah kekuatanmu sudah jatuh ke tubuh keabadian fisik bintang 7? Ucap Xiaoyan tiba-tiba melihat ke alisnya dan mendapati segel bintang 8 di alis Yongdong hanya tersisa 7. Lalu mengajukan pertanyaan. Tuan Kecil, itu kugunakan untuk melawannya dan aku harus menggunakan kekuatan bintang rusak, ucap Yongdong segera menyentuh alisnya dan berkata tanpa daya. Tetapi bahkan di sini Yongdong masih belum menyebutkan jari pembunuh bintang. Sepertinya dia memang tidak mau menyebutkannya, atau dia terlalu takut. Saat ini kilatan cahaya yang tidak terdeteksi melintas di mata Xiaoyan, dan dia tidak berniat untuk bertanya lagi. Meskipun apa yang diwariskan oleh Jin Huanzhen kepadanya belum lengkap, tetapi saat waktunya tiba dia harus menggunakannya. Dalam hal ini bukan tidak mungkin Xiaoyan tidak akan bertanya lagi. Tetapi dia masih punya banyak peluang hingga saat dia menggunakan jari pembunuh bintang di depan Yongdong. Dia ingin melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi. Segera Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis muncul di telapak tangannya. Segera dia mengangkat kepalanya dan menatap Zonggu serta yang lainnya. Kemudian keempat orang itu segera terbang dari kejauhan. Sekarang sudah ada segel emas di reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Menurut apa yang dikatakan Yuyan, ini adalah syarat keluar dan masuk dari gerbang kuno. Tepat ketika Xiaoyan melihat token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis di tangannya, Xiaoyan menemukan ada yang aneh dan ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Zonggu Daozi, lihatlah token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Apakah ada perbedaan? Ucap Xiaoyan segera menyerahkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kepada Zonggu. Yang terakhir segera mengambilnya dan setelah melihatnya, dia langsung mendesis dingin. Ini telah berubah lagi. Token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis sebelumnya tidak seperti ini. Lihat, itu seperti sebuah pecahan bersudut dan tidak rata. Lihat di sini, jelas ada sisi datarnya. Ucap Zonggu segera mengetahuinya dan berkata. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan segera mengangkat alisnya sedikit. Sebelumnya token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini diberikan oleh permaisuri dikatakan bahwa token ini tidak lengkap. Mungkinkah setelah mendapatkan segel emas di sini,
Kita harus menyatukan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kuno yang lengkap. Siapa namamu? Ucap Xiaoyan segera memandang Sisio dan tampaknya dia memang benar-benar tidak mengingat namanya. Tanyakan saja apa yang ingin senior ketahui. Ucap Sisio segera menanggapi Xiaoyan. Sebelumnya, kau mengatakan bahwa kita bisa pergi dengan segel emas. Kemudian setelah kita pergi, apakah aku bisa memasukinya lagi? Ketika Sisio mendengar ini, matanya mengungkapkan sedang berpikir. Dia tertegun sejenak sebelum menjawabnya. Aku sudah lama terjebak di sini. Tetapi sejauh yang aku tahu, setelah pergi dari sini maka token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis akan menghilang. Sehingga tidak lagi bisa memasukinya. Bahkan jika senior memegang token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka senior tidak lagi dapat dipilih untuk memasukinya. Bisa dikatakan ini hanya sekali pakai. Ucap Sisio menjelaskan secara perlahan. Xiaoyan berpikir bahwa seseorang yang sekuat Yuan pun diusir dari sini. Hal itu membuktikan bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena menginginkannya. Di tempat ini total ada 6 istana. Dan itu artinya bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika aku ingin mengumpulkan semua energi segel emas, bisakah aku melakukannya? Sepertinya sekarang kita harus pergi ke istana surgawi. Xiaoyan memandang Sisio yang terakhir tersenyum pahit setelah mendengar kata-katanya. Ini memang di luar pemahamanku. Aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas. Ucap Sisio dengan suara yang dalam. Setelah memastikan ada perubahan pada token itu, Xiaoyan mengatakan akan berencana pergi ke 3 istana lainnya. Sehingga membuat yang lainnya terkejut dengan idenya. Karena belum ada yang mencobanya, maka aku hanya bisa mencobanya sendiri. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Dan Sisio tersenyum pahit saat mendengar ini. Awalnya dia ingin menggunakan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk keluar dari sini. Namun ternyata hal itu menjadi bumerang. Bukan saja Xiaoyan tidak ingin pergi, tetapi dia sudah menetapkan targetnya dan langsung mengarah ke istana surgawi lainnya. Bahkan dengan kekuatan mereka, maka mereka akan kesulitan melalui istana surgawi. Keberadaan seperti mereka tidak mungkin lagi dapat berpartisipasi di dalamnya. Bagi mereka, istana surgawi tidak diragukan lagi adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Sisio tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat. Dia hanya tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa menjadi begitu kuat. Saat ini Sisio sudah memiliki ide untuk mundur. Tetapi ada keraguan di dalam hatinya. Lagi pula jika dia mengikuti Xiaoyan ke istana surgawi, maka dia juga akan berkesempatan memperoleh keberuntungan yang lebih besar. Tentu saja orang yang memasuki tempat ini pada dasarnya untuk mencari keberuntungan. Sisio telah tinggal di sini selama beberapa waktu. Namun hampir selama terjebak di sini, dia tidak mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Begitu juga sama halnya saat dia mengikuti Xiaoyan. Bahkan dia merasa selalu dihadapkan pada resiko yang lebih besar. Tentu saja hal ini bukan karena Xiaoyan egois, tetapi faktanya hanya Xiaoyan yang bisa menerima keberuntungan ini. Seperti warisan tubuh fantasi emas klan Yuanzhen dari penguasa Istana Wu. Dan kenyataannya memang tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Ada beberapa item di dalam cincin penyimpanan ini. Lihatlah apakah kau membutuhkannya. Bagilah sendiri. Ucap Xiaoyan mengeluarkan cincin dari Yan Yuan dan menyerahkannya kepada Zhonggu Daoxi. Meskipun Zhonggu memiliki kekuatan yang paling rendah, tetapi Zonggula yang sebenarnya paling membantu Xiaoyan. Oleh karena itu sumber daya harus dialokasikan terlebih dahulu kepada Zhonggu. Setelah selesai mengambil bagiannya, kemudian Zhonggu memberikannya kepada Jin Dongming. Di dalam cincin itu masih banyak material dan harta karun, dan itu tidak berguna bagi Xiaoyan. Namun untuk Zhonggu dan yang lainnya yang berada di langkah ketiga, ada banyak senjata dan perlindungan yang bisa digunakannya. Zhonggu juga tidak sungkan untuk mengambil sebagian besar barang bagus. Sementara itu Jin Dongming juga mengambil beberapa harta.
Setelah keduanya selesai, sekarang giliran Long Biao. Saat Long Biao mengambil cincin, wajahnya masih menunjukkan rasa takut dan cemas. Karena saat ini Xiaoyan melihat ke arahnya. Saat berikutnya Xiaoyan perlahan mendekati Long Biao yang membuat detak jantungnya tiba-tiba mulai bertambah cepat. Long Biao tampak keringat dingin keluar dalam jumlah besar dari dahinya. Xiaoyan segera mendekati Long Biao perlahan dan mengelurkan tangannya. Wajah Long Biao semakin pucat. Dia berpikir Xiaoyan pasti akan membunuhnya. Maaf, aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Bagus Long Biao, apakah mereka tertarik kepadamu? Ucap Xiaoyan dan Long Biao berbicara hampir bersamaan. Namun telapak tangan Xiaoyan yang terulur hanya diletakkan di bahu Long Biao dan menepuknya dengan lembut. Setelah suara itu jatuh, keduanya tercengang dan suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Tidak masalah. Kau bisa pergi kapan saja, dan aku tidak akan menghentikanmu. Ucap Xiaoyan tiba-tiba tersenyum saat berkata. Jelas sekali nadanya terdengar tulus. Namun sebaliknya keringat dingin semakin deras keluar dari dahi Long Biao. Saat ini Long Biao merasa akan mempertaruhkan lebih banyak resiko. Tidak. Aku bodoh sebelumnya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan mencoba yang terbaik dan tidak akan lari lagi. Aku juga akan mengikutimu sampai mati. Ucap Long Biao melambaikan tangannya berulang kali. Saat Zhonggu mendengar kata-katanya di samping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Long Biao. Zhonggu akhirnya memahami sesuatu. Bahkan jika Long Biao segera keluar membantu, dia pasti akan memastikan keselamatan dirinya sendiri. Jika kau benar-benar dalam bahaya, kau pasti akan menjadi orang pertama yang akan melarikan diri. Saat Long Biao bersumpah, Zhonggu hanya bisa memutar matanya ke arahnya dan bergumam pelan. Xiaoyan tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum. Alasan mengapa Xiaoyan tidak marah kepada Long Biao adalah karena Long Biao berasal dari dunia Dewa 9 Surga. Lagi pula dia tidak tahu banyak tentang dunia itu. Dikarenakan Long Biao ini berasal dari dunia Dewa 9 Surga, Xiaoyan ingin menggunakannya sebagai sumber informasi dan melihat apakah dia dapat menggunakannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia Dewa 9 Surga. Setiap orang mempunyai perhitungan dan rahasianya masing-masing. Tentu saja Long Biao juga menyukai Xiaoyan karena kekuatannya. Dia telah melihat pertempuran ini dengan lebih jelas dan menyadari kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat hanya dalam waktu yang singkat, sehingga membuat Long Biao benar-benar menyerah pada gagasannya untuk melarikan diri. Musuh yang akan dia temui di sini akan semakin kuat. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia mungkin akan berakhir di sini sepenuhnya. Meski mengikuti Xiaoyan sedikit lebih beresiko, namun kekuatan tempur Xiaoyan cukup kuat dan latar belakangnya juga bahkan lebih tidak terduga. Tentu saja pilihan yang terbaik saat ini adalah tetap mengikuti Xiaoyan. Dan Long Biao ingin menggunakan Xiaoyan untuk bertahan hidup. Tentu akan menjadi hal yang luar biasa jika semua orang bisa mendapatkan keberuntungan. Setiap orang punya rencananya masing-masing dan mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Setelah pembagian rampasan selesai, Xiao melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Senior, bisakah kau membiarkanku pergi? Tidak mudah bagiku untuk bertahan sampai sekarang. Aku tidak ingin terus mengambil resiko. Aku hanya ingin bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ucap Xiao berinisiatif meminta izin untuk pergi. Alasannya dia berani berbicara seperti itu justru karena dia mendengar apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan kepada Long Biao. Tidak apa-apa untuk pergi, tetapi kau harus menunggu lebih lama lagi. Masih ada 3 istana lagi. Ayo tetap berjalan bersamaku sampai akhir. Setelah semuanya selesai, kau dapat pergi jika kau mau. Ucap Xiaoyan memandang Xiao dan berkata, meski yang terakhir sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, namun Xiaoyan juga sebenarnya memikirkan dirinya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, seketika Xiao terdiam. Dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk.
Apa masalah jika kita pergi ke istana yang lainnya? Ucap Xiaoyan memandang semua orang saat bertanya. Dia sebenarnya tahu bahwa mereka semua takut akan menjemput ajalnya di sini. Namun mereka juga tidak menyadari bahwa Xiaoyan pasti akan melindungi mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka semua menggelengkan kepalanya dan menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Istana mana yang paling dekat dengan Istana Wu? Ucap Xiaoyan bertanya kepada si Xiao. Adapun dua kategori istana kuat yang pernah disebutkan oleh si Xiao sebelumnya. Sepertinya Istana Wu dan Zi keduanya telah berhasil ditaklukkan oleh Xiaoyan. Tugas dari alam dewa iblis abadi adalah menerobos ketiga istana ini dan membunuh penguasa istananya. Hal lainnya adalah merebut harta karun yang dinamakan Tian Junsu. Namun mereka belum mendapatkan petunjuk apapun tentang Tian Junsu. Xiaoyan sebenarnya punya peta, tetapi dia tidak perlu melakukannya dan membiarkan si Xiao tetap merasa bahwa dia memiliki nilai tertentu di dalam tim. Di samping Istana Wu, ada Istana Chen. Ngomong-ngomong soal Istana Chen, itu juga cukup merepotkan. Dibandingkan dengan penguasa Istana Wu, Istana Chen masih jauh lebih sederhana. Namun hal yang sederhana ini telah menimbulkan masalah yang terlalu banyak, sehingga ada banyak orang kuat yang berkumpul di sana. Ucap si Xiao berkata perlahan, dan Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Berdasarkan hal ini, maka secara keseluruhan si Xiao masih memiliki beberapa efek di dalam tim. Aku tahu di mana istana ini. Ayo kita pergi. Saat ini terlihat sekelompok yang berisikan 6 orang baru saja keluar dari pasir kuning. Sementara itu kota Wu yang awalnya stagnan sekarang dengan cepat pulih kembali. Dan raksasa klan Yuanzhen menyeret kembali Istana Wu ke depan. Dan terus mengambil langkah besar berjalan di pasir kuning. Setiap kali mereka melangkah, maka langit akan dipenuhi pasir kuning. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya segera tiba di lokasi Istana Chen yang disebutkan si Xiao. Hal pertama yang sampai ke telinga Xiaoyan adalah jeritan yang melengking. Saat melihat ke kejauhan, mereka dapat melihat ada beberapa kelompok orang dan mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Setidaknya hampir 100 orang yang berkumpul di sini. Dengan sulitnya memasuki gerbang kuno, maka 100 orang ini sudah dianggap sangat banyak. Lagi pula di antara ratusan orang ini tidak ada seorang pun yang lemah. Apa yang sebenarnya diperjuangkan orang-orang ini? Ucap Long Biao melihat ke sekeliling dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia penasaran dengan pertempuran yang terlihat di mana-mana. Dan mereka semua sepertinya ingin bertarung sampai mati. Sebenarnya bukan hanya Long Biao yang terkejut. Faktanya, yang lainnya juga tampak terkejut menyaksikan adegan ini. Setelah menyadari bahwa mereka sepertinya mengabaikan kehadiran Xiaoyan dan yang lainnya, mereka langsung saja menuju Istana Chen. Ketika Xiaoyan dan rombongannya mencapai langit di atas Istana Chen, tiba-tiba ada gelombang niat membunuh di mana-mana. Hei, apakah kau mengerti aturannya? Apakah kau sudah mengambil nomormu? Terlihat ada sosok yang duduk bersila di mana-mana di sekitar langit Istana Chen. Apakah saat ini kau tidak tahu di mana kau berada? Tiba-tiba terdengar suara bergema di udara dan semua orang yang sedang duduk bersila di langit segera memandang Xiaoyan dan yang lainnya dengan mata yang jahat. Tiba-tiba terdengar suara bergema di udara dan semua orang yang sedang duduk bersila di langit segera memandang Xiaoyan dan yang lainnya dengan mata yang jahat. Apakah ini semua pemimpinnya? Ucap Long Biao berkata dengan heran dengan pertarungan di belakangnya. Dia khawatir itu akan menimbulkan masalah. Kukira mereka sedang berjuang untuk sesuatu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Sementara aku akan bertanya tentang situasinya. Ucap Long Biao yang hendak menggerakkan tubuhnya dan berinisiatif bertanya pada mereka. Namun mata Xiaoyan tampak dingin dan dia tidak ingin membuang banyak waktu untuk omong kosong ini. Saat melihat mata Xiaoyan, Long Biao langsung mengerti. Dia langsung tidak banyak berbicara dan bersembunyi di belakang Xiaoyan. Tidak ada kerusakan apapun pada Istana Chen. Sepertinya ini sudah lama sejak pertarungan terakhir. Aku hanya tidak tahu apakah penguasa Istana Chen telah dibangkitkan. Mari kita tunggu di samping. Ucap Xiaoyan.
Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, Long Biao dipenuhi semangat juang. Saat ini dia mengira bahwa Xiaoyan akan mengambil tindakan dan langsung mengantri. "Tunggu, itu membuatku sangat bersemangat sekarang," ucap Long Biao berkata dengan keras. Segera Xiaoyan melirik Long Biao yang penuh semangat. "Tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Setelah penguasa Istana Chen dibangkitkan, kau harus segera memberitahuku," ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, seketika Long Biao tercengang. Saat ini dia tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Tetapi senyuman di wajahnya benar-benar membeku dan dia mengangguk. Kemudian Long Biao bergegas mendekati Istana Chen. "Jangan marah, tolong jangan marah. Aku hanya melihat dari luar Istana Chen. Ada banyak sosok yang duduk bersila sedang melihatnya. Dia harus mendekati Istana Chen dan tidak ada cara baginya untuk bersembunyi. Dengan begitu banyak orang yang melihat tindakannya, saat ini Long Biao hanya bisa mengangguk dan membungkuk agar bisa mendekati Istana Chen." Saat menyaksikan adegan ini, Zhonggu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku merasa sedikit malu melihatnya. Bagaimanapun juga dia adalah orang kuat di langkah ketujuh. Kenapa dia bisa menjadi begitu pengecut?" Ucap Zhonggu hanya bisa menghela napas panjang. Meski cara ini memang agak hina, tetapi Long Biao benar-benar berhasil mendekati Istana Chen. Dan tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Jangan remehkan dia. Long Biao adalah pria yang bisa membungkuk dan melakukan tindakan itu. Hal yang paling menakutkan adalah seseorang yang bisa membuatmu berpikir dia bodoh. Padahal dia adalah yang paling pintar. Ucap Jin Dongming yang sedang duduk langsung bergumam. Pada saat ini Long Biao tampaknya mau berkompromi. Namun nyatanya merekalah yang tidak segan-segan mencapai tujuannya dengan cara apapun. Bagaimanapun inilah kelihayannya. Sementara itu Xiaoyan mengabaikan mereka yang duduk di sampingnya. Dia fokus mengurus urusannya sendiri. Faktanya, ketika dia datang ke sini, kekuatan jiwanya telah mendeteksi keadaan di sini dan mendapati bahwa orang terkuat di sini adalah langkah ke-8. Namun untuk Xiaoyan hari ini, langkah ke-8 tidak lagi dapat menghentikannya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam Istana Chen. Meskipun tidak mungkin untuk memahami situasinya dengan jelas, tetapi dia masih bisa menghitungnya secara kasar. Menurut kecepatan dunia ini, butuh beberapa waktu bagi penguasa Istana Chen untuk dibangkitkan kembali. Segera Xiaoyan mulai memejamkan matanya dan memasuki pagoda emas. Saat ini dia tidak tahu apakah bahan obat di Taman Lingpu bisa ditanam lagi. Tetapi saat Xiaoyan akan pergi ke Taman Lingpu di lantai 14, dia terlebih dahulu pergi ke pohon dunia di lantai ke-10. Saat dia melihat ke pohon dunia, dia menemukan ada sebuah cabang yang tumbuh dan itu membuatnya mengangkat alisnya sedikit. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Sebenarnya ada dedaunan di cabang-cabang ini. Mungkinkah ini daun dari pohon dunia? Ucap Xiaoyan berkata dengan terkejut. Untuk memperbaiki pembatasan dunia, dia perlu menggunakan kekuatan pembatasan yang kuat dari tahanan roh untuk melakukannya dengan paksa. Atau dengan daun pohon dunia. Ini adalah informasi yang dia peroleh dari sosok nomor 7 di alam dewa kekacauan. Apakah masalahnya benar-benar dapat diselesaikan dengan cara ini? Aku juga tidak tahu apakah bisa sesederhana itu. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan terlihat ada keraguan di matanya. Hei anak muda, apakah kau ingin menggunakan ini untuk membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis? Tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, tiba-tiba suara Zanlao terdengar perlahan. Bukan itu masalahnya untuk saat ini. Mungkinkah daun pohon dunia ini sebenarnya tidak diinginkan? Xiaoyan bertanya, mungkinkah hubungan antara pohon dunia dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis saat ini tidak baik? Meskipun aku menyetujui roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, namun itu hanya secara lisan. Setelah melihat pohon dunia di depanmu, daunnya juga tidak banyak, bahkan bisa dikatakan sedikit. Setiap daun pohon dunia mewakili sebuah dunia. Tentu saja saat ini daun-daun ini belum mencapai tahap melahirkan dunia. Aku hanya ingin memberitahumu
Bahkan keselamatan juga berarti kehancuran. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah cek dan balancing. Jadi jika mendapatkan sesuatu, maka akan kehilangan sesuatu juga. Ucap Zanlo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia baru saja menjelaskan pemikirannya kepada Xiaoyan. Namun dia tidak menahan atau membantunya dalam mengambil keputusan apapun. Terima kasih atas bimbinganmu, ucap Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya. Zanlo telah menemani Xiaoyan dari kekuatannya yang hanya berada pada tingkat Daoxian sampai sekarang. Sehingga hal ini telah berkembang menjadi kebutuhannya untuk mengambil resiko dan bantuan sampai dia mampu berdiri sendiri. Dibandingkan dengan saat dia berada di level Daoxian, Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan. Dan cara berpikirnya tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Xiaoyan juga merupakan monster tua yang telah hidup hampir 10.000 tahun. Secara alami pikiran dan perhitungannya akan meningkat dari hari ke hari. Dalam kata-kata singkat Zanlo, Xiaoyan secara alami dapat menyimpulkan ada pro dan kontra. Ketika aku menggunakan daun ini untuk menyelamatkan dunia kuno, dewa abadi dan iblis, apakah aku harus menanggung akibatnya? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Tidak hanya kamu, dunia kuno, dewa abadi dan iblis juga akan menanggungnya. Sebab dan akibat dari pohon dunia akan membawa vitalitas yang tidak ada habisnya. Atau kehancuran tanpa akhir. Daun pohon dunia dapat menyelamatkan dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Namun ada juga harga yang harus dibayar. Sebaiknya tidak menggunakannya dengan mudah, kecuali dalam keadaan putus asa. Tentu saja dunia kuno, dewa abadi dan iblis belum memberi Xiaoyan bantuan yang setara dengan daun pohon dunia. Sedikit kekayaan sumber daya dunia kuno, dewa abadi dan iblis saja tidaklah cukup untuk imbalannya. Jika daun pohon dunia ini memiliki kemampuan yang begitu kuat, namun beberapa lembar daun pohon dunia yang tersisa ini harus dicadangkan Xiaoyan untuk tujuan ini. Dan juga untuk mempersiapkan kebutuhan tak terduga di dunia sensi. Xiaoyan segera mengangguk tetapi tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Saat ini waktunya tidak banyak. Jadi dia langsung pergi ke Taman Lingpu dan memeriksa apakah herbal yang ditanamnya sudah tumbuh. Semua bahan obat yang ditanamnya dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Bagaimanapun juga Xiaoyan harus bersiap untuk mengalahkan Ning Yao yang memasuki gerbang kuno. Hanya saja sejauh ini dia belum menemukannya. Jika mereka bertemu dan begitu Ning Yao mengenalinya, maka dikhawatirkan pertempuran tidak akan bisa dihindari. Tentu saja Xiaoyan juga ingin menyelesaikannya secepatnya untuk menghindari masalah di masa depan yang tidak perlu. Jika dia benar-benar berhasil menerobos keabadian para dewa, maka situasi ini akan menjadi tidak sederhana lagi. Setelah Xiaoyan mendeteksi dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa penguasa Istana Chen belum waktunya dibangkitkan, Xiaoyan memutuskan memasuki pagoda emas dan mendapati bahwa pohon dunia memiliki dahan baru yang telah berdaun. Dia merasa bahwa daun pohon dunia ini menjadi solusi bagi dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Namun Zanlo tetap mengingatkannya tentang sebab akibat. Saat berikutnya Xiaoyan datang ke Taman Lingpu. Sebelumnya di sini hanyalah tanah hitam. Namun Xiaoyan telah menanam bahan utama obat untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling di dekat gubuk. Total ada sebanyak 10 benih bahan obat berbeda yang ditanamnya belum lama ini. Xiaoyan segera bergegas untuk memeriksanya dan ada kilauan yang muncul di matanya. Xiaoyan baru saja melihat semuanya tumbuh dari tanah dan itu sudah memiliki cabang serta dedaunan. Pada saat yang sama Xiaoyan segera berjongkok untuk memeriksanya. Tanaman ini memang belum cukup umur, namun ini sungguh di luar imajinasinya. Dia tidak menyangka tanamannya akan tumbuh dalam waktu sesingkat ini. Saat melihat Taman Lingpu di depannya, Xiaoyan mulai merasakan seperti apa keadaan pikiran Yang Mulia. Sepertinya setelah Yang Mulia berdiri di puncak dunia, dia akhirnya merasakan kejenuhan sehingga mengisi pagoda emas dari lantai 1 hingga lantai 14. Walaupun masih ada lantai yang lainnya. Namun saat ini Xiaoyan baru bisa menembus sampai lantai ke-14.
Setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dan itu seharusnya akan terus dirilis sesuai dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Dia tidak tahu persis apakah ini merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia. Dan ketika bosan, dia akan memasuki lantai di dalam pagoda emas itu satu persatu. Yang tidak dibayangkan Xiaoyan adalah bahkan Taman Lingpu pun dipindahkan ke dalamnya, sehingga Xiaoyan dapat mengolah bahan obatnya sendiri. Sementara itu penguasa Istana Chen masih belum dibangkitkan, sehingga dia masih memiliki waktu untuk melakukan banyak hal di Taman Lingpu. Wah, tanaman tumbuh sangat cepat di sini. Aku bisa menanam lebih banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Jika aku benar-benar bertemu Ning Yao, maka itu bisa kugunakan sebagai sarana untuk detoksifikasi. Gumam Xiaoyan sambil berbicara. Segera dia masuk ke dalam gubuk mengambil cangkul hitam dan memegangnya. Bobot cangkul hitam ini masih terasa berat. Dan saat memasuki pagoda emas dia hanya menggunakan jiwanya. Namun untuk menggunakan cangkul ini, Xiaoyan harus menggunakan kekuatan Qi dan darah dari tubuh fisiknya. Saat ini Xiaoyan tidak menggunakan teknik penggabungan tubuh. Oleh karena itu semua kekuatan Qi dan darah yang digunakannya sekarang adalah miliknya sendiri. Meskipun itu tidak sebagus avatar Yuan Shen miliknya, namun kekuatan fisik Xiaoyan juga sangat kuat. Bagaimanapun fisiknya ditempa oleh Guntur. Di bawah amarah 3 jenis jantung Guntur, dia telah membangun pondasi yang sangat kuat. Selain itu tubuh Xiaoyan juga telah menyatu dengan darah dari bangsawan klan Yuan Shen. Ketika semuanya disatukan, maka Xiaoyan dapat menggunakan darah klan Yuan Shen untuk menempa tubuhnya dan membiarkannya mencapai tubuh keabadian fisik sekuat klan Yuan Shen. Faktanya, Xiaoyan bukanlah klan Yuan Shen. Namun di antara alisnya bersinar 3 segel bintang klan Yuan Shen. Jika klan Yuan Shen masih ada, maka Xiaoyan pasti akan diburu oleh seluruh klan Yuan Shen. Tentu saja ini juga merupakan warisan dari klan Yuan Shen, dan mereka tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang luar. Mereka juga memusuhi siapapun yang merampas ciptaan para klan Yuan Shen. Jika mereka menemukan siapapun yang melakukannya, maka mereka akan membunuhnya tanpa terkecuali. Pada saat ini Xiaoyan segera melambaikan cangkul hitam di tangannya dan menggali tanah hitam pekat di depannya. Tanah ini tidak lunak. Saat memegangnya dengan tangan, seseorang dapat merasakan bahwa mereka sangat berat seperti potongan baja. Dengan melakukannya, aku bisa melihat tanaman pohon obat tumbuh dengan subur. Ucap Xiaoyan menunjukkan senyuman di wajahnya. Dengan praktik langsung semacam ini, sepertinya hatinya menjadi senang dapat membesarkannya sejak kecil. Lagi pula tidak tahu kenapa dia mengubur bahan obat ini di bawah tanah berdaun dan cabang pohon anggur. Saat ini Xiaoyan menggali 20 lubang berturut-turut, dan dia segera menguburkan bahan obat yang berbeda. Sebenarnya masih banyak bahan obat utama untuk pemurnian pil pemecah racun Tianling. Tetapi dia hanya punya beberapa bahan obat sekarang. Pada saat ini setelah menanam 20 tanaman obat lagi, Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Dia segera mengalihkan pandangannya melihat ke 10 tanaman obat yang sudah memiliki cabang dan daun yang subur. Jika 10 tanaman obat ini bisa matang secepatnya, mungkin aku bisa menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Kekuatan cahaya yang memiliki atribut api saja tidak cukup. Kau harus memasukkan kekuatan Qi elemen ke dalamnya. Jika tidak, maka tumbuhan ini tidak bisa tumbuh dengan cepat. Kau harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lainnya ke Taman Lingpu. Ucap sosok Zanlao tiba-tiba muncul kembali. Meskipun dia tidak mengajari Xiaoyan sebanyak sebelumnya, tetapi saat Xiaoyan mulai ragu, dia akan segera keluar untuk membantu Xiaoyan mengatasi keraguannya. Terima kasih atas bimbinganmu, Zan tua. Ucap Xiaoyan sedikit menangkupkan tangannya. Tidak peduli apa hubungannya, Xiaoyan akan tetap melakukannya, hanya mereka yang mengerti etika yang dapat menenangkan rasa saling menghormati. Tetapi saat mengekstraksi kekuatan 5 elemen, kau tidak boleh menghirupnya secara langsung. Kau masih perlu untuk menghindari paparan dari pagoda emas ini. Kau juga seharusnya tahu,
Kekuatan menjadi semakin kuat, maka tingkat otaknya juga menjadi semakin lebih tinggi. Terlebih lagi kau bepergian keliling dunia. Itu akan meninggalkan sisa di dalamnya dan kau harus lebih berhati-hati. Ucap Zanlao berkata perlahan dan Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Zan tua, aku ingin menanyakan sesuatu. Ucap Xiaoyan berhenti saat berkata. Berdasarkan tebakannya, hanya Zan tua yang mungkin bisa menjawab keraguannya. Segera Zanlao memandang Xiaoyan. Dia tidak pernah menolak permintaan apapun darinya. Adapun selama hal itu perlu dikatakan, maka Zanlao tidak akan menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Zan tua, apakah pagoda emas ini ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan? Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Bahkan ketika dia telah mencapai tingkat keabadian. Namun rahasia pagoda emas masih seperti koridor tanpa dasar. Adapun kemampuan yang ada di dalam pagoda emas ini, berdasarkan pandangan Xiaoyan, sekarang itu hanyalah hadiah dari Yang Mulia. Sepertinya pagoda emas memiliki rahasia yang lebih besar. Dan tentu saja ada juga efek yang tidak bisa ditebak oleh Xiaoyan. Sampai sekarang, Zanlao tetap meminta Xiaoyan selalu waspada untuk menghindari paparannya. Bagaimanapun orang kuat yang berada di keabadian para dewa bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan pagoda emas. Hanya saja Xiaoyan masih penasaran dengan asal-usulnya. Dan apakah itu seperti yang dia duga sebelumnya? Sepertinya kau sudah melakukan kontak dengan alam dewa kekacauan. Seperti yang kau katakan sebelumnya, pagoda emas ini memang berasal dari alam dewa kekacauan. Ucap Zanlao. Sebenarnya Zanlao tidak tahu bahwa Xiaoyan telah pergi ke alam dewa kekacauan. Seiring dengan bertambahnya kekuatan Xiaoyan, maka frekuensi kemunculan Zanlao sudah sangat rendah. Alasan mengapa dia mengatakan ini, mungkin karena dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan saat ini akan bersentuhan dengan alam dewa kekacauan. Apakah itu juga ada hubungannya dengan Raja Alam Dewa Kekacauan? Ucap Xiaoyan terus bertanya dan ada ekspresi kengerian di wajahnya. Iya, dan itulah yang kami takuti. Ucap Zanlao dengan lugas. Setelah mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan segera teringat saat pertama kali dia memasuki alam dewa kekacauan. Dan dia menjadi salah satu dari ribuan sosok berwarna biru. Dia melihat Raja Alam Dewa Kekacauan menjadi sangat marah. Karena sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Namun dia tetap tidak menemukannya. Apakah pagoda emas yang sedang dicari oleh Raja Alam Dewa Kekacauan itu? Ucap Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam dan terus bertanya. Dia merasakan perasaan ngeri saat melihat sosok raja yang seperti naga berkepala 3. Dan memiliki 2 sayap serta tubuhnya seperti baja. Namun penampilannya adalah hal yang kedua. Yang paling utama adalah karena sosoknya membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Saat Xiaoyan baru saja mengangkat kepalanya dan meliriknya, dia hampir musnah karenanya. Keberadaan raja di alam dewa kekacauan itu tidak terbayangkan oleh Xiaoyan. Dan raja ini bahkan tampak lebih misterius. Atas pertanyaan Xiaoyan, mata Zanlao sama sekali tidak menghindarinya. Dia melihat Xiaoyan dan sedikit mengangguk lalu dia menjawab dengan singkat. Tepat, semua yang kau katakan memang benar. Setelah mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan dia akhirnya mulai mengerti akan alam dewa kekacauan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.